jalan-jalan naik kapal selam, naiknya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alaina min iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Yang terhormat yang sudah berhadir bersama kita, Al-Ustaz yang sengaja kita undang, Haji Muhammad Yasir Tandu SPDI, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perkades Haji Abdi Tamunan, Dr. Haji Hanfari FM Pengcek Haji SPDI. Dan yang kami hormati adalah Wakil Direktur Badan Pendidikan, Pelatihan dan SDM, Ibu Haji Nurhani Harun SKMS. Yang kami hormati dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi, dan juga rekan-rekan yang sudah berhadir bersama-sama kita di sini. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dengan tema belajar kesabaran dari perjalanan Nabi besar SAW. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, yang sangat kita harapkan syafaatnya di surga yaumil akhir. Allahumma amin. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik baginya, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu
segala firman-firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Direktur RSUD Dr. Saja Dr. Haji Arif Hadi, yang kami hormati para wakil direktur, Bu Dr. Rida, Bu Dr. Anwar, beserta jajaran struktural dan seluruh pegawai RSUD Dr. Antasari Abdul Rahman, yang kami hormati dan dimuliakan Al-Ustaz Haji Muhammad Yasir Tanjung SPDI. Selamat datang Ustaz. Rasa syukur yang tak terhingga kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1416 Hijriah. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada kita semua yang berhadir di aula gedung A RSUD Dr. Antasari Abdul Rahman. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah terlibat dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga acara yang kita laksanakan ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu dan dapat diwujudkan dalam kinerja dan kehidupan kita sehari-hari di lingkungan RSUD Dr. Haji Arif Hadi. Kami juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan nanti terdapat kekurangan dan hal yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu. Akhir kata kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih lemes pada pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus saat ini nanti dijadikan sebagai satu pengembangan gaji sama saya kebetulan untuk orang yang bersemangat ya. Ini Pak Ustaz mesti saya sampaikan lebih dulu biar anak saya nanti tidak lama mendekat keluarga nanti orang tua nanti pasti semangat. Tidak, wanita juga sedang berjuang ya. Kita doakan mudah-mudahan salah satu bisa keluar sehingga menghadapi Ramadan ini supaya bisa sama-sama kita bergembira ya, sebagaimana hadis Nabi, bagi siapa yang bergembira untuk Ramadan maka dia akan diberikan pahala dan dia akan dihapuskan dosanya ya. Kalau tidak itu nanti bisa dilakukan dengan sama. Bapak Ibu semua, dengan tidak lupa selalu bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sebelum menyampaikan salam ke baginda Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Pada pagi hari yang penuh berkah di minggu terakhir bulan ini di awal hari Isnin, kita sama-sama akan melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj sekaligus penyambutan bulan suci Ramadan sekaligus pemberian sedikit santunan berbagi rezeki kita ya kepada anak-anak kita, anak yatim di sekitar rumah sakit dan kota-kota. Mudah-mudahan ini memberi keberkahan untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustaz kita yang telah berhadir. Ya, kalau saya selalu memanggil agenda Ustaz Haji Yasir Tanjung yang mungkin sudah berkata
kasih datang Ustaz di waktu yang penuh kesibukan. Ustaz sebagai ketua FKUI Kota Medan, sibuk berdakwah segala kesalahan kemarin masih sempat kami undang bisa hadir. Terima kasih Ustaz. Kemudian jajaran direksi yang hadir ada Wakil 2 dan ketiga, Wakil 3 Ibu Nurhani, saudara staf semua yang berhadir sekolah maupun di administrasi. Kemudian tentunya para undangan yang berhadir pada pagi hari ini, tamu-tamu kita. Kemudian tentunya saya banggakan para dokter, ya, para medis, tenaga medis, perawat, semua yang telah berjuang bersama kita di sini sampai kita yang bisa dapat Ramadan lagi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini memberi rahmat bagi mereka. Kemudian tentunya anak saya, para staf uji coba baik yang ASN non ASN, ya, dan telah berjuang membangun dan membuat rumah sakit ini jadi yang terbaik, sehingga salah satu ustaz dari rumah sakit ini menjadi kita akan menjadi bupati, yaitu Dr. Asiduddin Tambunan. Dan terutama untuk kita semua, kita menonton beliau, ini juga sedang hidup juga di Magelang sana. Jadi mudah-mudahan keberkahan-keberkahan yang kita peroleh dapat terus kita peroleh dengan cara tentunya kita tetap beribadah, bertakwa dan berbagi dengan adik kita yang mungkin. Terima kasih kepada para pembina anak yatim yang sudah datang dan juga anak-anak saya yang sangat saya sayang. Bapak Ibu semua, kegiatan dakwah ataupun kegiatan keagamaan yang kita lakukan adalah bagian dari kita untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia, bersilaturahmi. Hari ini kita saling menyampaikan dan tentunya juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hubungan ini harus dijaga sehingga terjadi keseimbangan. Ya, sebagai dokter jiwa, sebagai psikiater, saya selalu mengingatkan bahwa Anda semua melayani manusia. Unsur manusia cuma dua, yaitu fisik, kenapa hari ini, ya, besar, gagah, segala macam, dan jiwanya, ya, agar fisik dan jiwa itu harus seimbang. Karena kalau Anda hanya mengurusi fisik, itu berarti kita hanya mengurusi zombie. Tapi karena kita mengurusi manusia, maka di situ ada nilai tubuh fisik dan nilai mental, itu adalah jiwa, dan jiwa sendiri adalah akan bagus kalau spiritualnya bagus, fisik akan bagus kalau. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor yang telah memberikan sampainya. Barang siapa yang berbuatkan kepada yatim di sekitarnya, maka ia akan ketika di surga seperti dua jari. Hadis riwayat Ahmad. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya pemberian santunan kepada perwakilan 6 anak yatim. Nanti akan diberikan kurang lebih 190 anak yatim santunan yang akan diserahkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Besari Akhirnya, dan didampingi nanti Ibu Wadir Pelayanan Medis dan Ibu Wadir Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan juga nanti kepada Ketua Panitia juga didampingi. Kepada anak yatim kami persilakan untuk ke depan untuk menempati yang sudah disediakan.
Bismillah, walhamdulillah, wasyukurillah, askar sholati wassalami bi rasulillah. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Amruli Tambunan, abang saya Bang Dr. Haji Hanif Fahri. Mudah-mudahan beliau ini senantiasa selalu sehat walafiat, mudah-mudahan selalu berusaha dunia dan akhiratnya. Yang terhormat Ibu Wakil Direktur yang berhadir pada hari ini, seluruh staf pegawai, keluarga besar RSUD Haji Amruli Tambunan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu di studio sudah menunjukkan pukul 11:07 waktu Indonesia Barat bagian Lubuk Pakam, saya tausiahnya pun tak lama-lama ya Bu, karena memang udah dekat-dekat jam makan siang dan kursinya pun sempit kali. Jadi sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Tak terasa tinggal hitungan hari lagi bulan Ramadan akan datang menemui kita. Prediksi pengurus besar Al-Jamiyatul Wasliyah melalui Badan Hisab dan Ruqyahnya memprediksi bahwa InsyaAllah Ramadan tahun ini jatuh pada tanggal 1 Maret tahun 2025. Kita berdoa kepada Allah, disampaikan kita pada bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, sebagaimana doa yang sering kita panjatkan Bapak Ibu ketika masuk bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Itulah doa yang selalu kita minta. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dalam bulan suci Ramadan. Tentu yang menjadi pertanyaan besar di benak kita, hal apa saja Pak Ustaz yang harus kita siapkan sebagai orang yang beriman dalam memasuki bulan Ramadan yang tinggal hitungan hari ini? Yang pertama, baguskan dulu hubungan antara sesama manusia, saling kita memaafkan satu dengan yang lainnya, seperti yang dikatakan Pak Direktur saat sambutan tadi. Berbicara tentang orang yang paling cepat untuk memaafkan kesalahan orang Bapak Ibu menjelang bulan Ramadan, Nabi Muhammad lah orangnya. Kita buka sedikit sejarah siang ini. Dulu di Mekah ada beberapa orang tokoh Quraisy yang paling membenci Rasul, bahkan sudah beberapa kali berencana ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tokoh-tokoh Quraisy itu mungkin Bapak Ibu pernah kenal namanya, tapi terus terang dia tak kenal Bu sama kita. Di antara tokoh Quraisy itu ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Huzaifah, Abu Sufyan, dan abu-abu yang lainnya. Tapi tidak termasuk Abu Rokok sama Abu Lahab. Hari ini kita sedikit berbicara tentang Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah seorang tokoh Quraisy yang paling membenci Rasul, bahkan sudah beberapa kali berencana ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi rupanya satu hal yang Abu Sufyan ini tak paham, bahwa Nabi Muhammad tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi yang lain, Abu Sufyan ini rupanya memiliki satu orang anak perempuan yang paling dia cintai dalam kehidupannya itu. Anak itu dia beri nama Ramlah. Ramlah tumbuh besar. Suatu ketika Ramlah datang menghampiri Rasulullah, bersaksi di hadapan Nabi Muhammad, mengucap 2 kalimat syahadat. Sontak kabar ini terdengar di telinga Abu Sufyan. Malu cukup luar biasa Abu Sufyan ketika itu, seperti dilempari kotoran mukanya oleh anak kandungnya itu sendiri.
Dia langsunglah bergegas pulang ke rumahnya. Dia ambil pedang itu dari dinding rumahnya. Dia keluarkan pedang itu dari sarungnya. Hanya satu niat Abu Sufyan, apabila Ramlah nanti ada di hadapanku, kepala Ramlah harus berpisah dari lehernya. Tak lama kemudian Ramlah pun pulang. Sekitar 100 meter dari pintu rumah, Abu Sufyan sudah acungkan pedang ini tinggi-tinggi, Pak. Sembari dia berteriak, "Anak kurang ajar kau Ramlah," kata Abu Sufyan. Mendengar teriakan ini, Ramlah pun lari tunggang langgang. Rupanya Ramlah datang kembali menghadap Rasulullah, berkata kepada junjungan kita semuanya, "Ya Rasul, ada apa Ramlah? Tolong lindungi akulah ya Rasulullah." "Kenapa rupanya?" "Ayahku marah besar ya Rasul." "Iya, dia tahu sekarang aku hari ini menjadi pengikutmu ya Rasulullah." "Lantas apa kata Nabi Muhammad?" "Ramlah, tinggallah bersamaku." Dan akhirnya Ramlah tinggal serumah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, rupanya saya baru tahu ya Bu ya, prinsip orang-orang tua zaman sekarang ini sudah jauh mencontoh Nabi Muhammad dari 1400 tahun lalu lamanya. Apa rupanya prinsip Nabi Muhammad itu dari dulu Pak Ustadz yang dipakai sama orang-orang tua zaman sekarang? Prinsip Nabi Muhammad itu dulu satu Bapak Ibu, payah-payah jaga kerbau sekandang, lebih payah jaga anak gadis satu orang. Dia panggillah sepupu kandungnya Pak, Nabi Muhammad ini tadi, yang bernama Ubaidillah bin Jahsy. Dia berkata kepada Ubaidillah, "Ya Ubaidillah, ya Rasul, apakah kau berkenan menikah dengan seorang wanita mu'alaf ya Ubaidillah?" "Siapa dia rupanya Rasulullah?" "Ramlah." "Ramlah mana dia Rasul?" "Ramlah anak Abu Sufyan lah. Dia sudah masuk Islam ya Rasul." "Iya." "Apakah kau berkenan menikahi dirinya ya Ubaidillah?" Kalau dia enggak lah ya Rasul, enggak kemana, enggak nolak ya Rasulullah. Rupanya enggak nolak dia Pak, karena cantik pula, orang bagus pula Ramlah ini. Lalu menikahlah Ramlah dengan Ubaidillah, dinikahkan oleh Rasul. Mereka pun hijrah ke Thaif, menikmati masa pengantin baru. Nikmat datang dari Allah, Ramlah pun hamil. Menginjaklah usia kandungan Ramlah hingga 6 bulan. Ramlah mendapat cobaan yang cukup besar datang dari Allah. Sebelum datang cobaan ini, malamnya Ramlah bermimpi dia didatangi oleh suaminya dengan wajah yang cukup menyeramkan. Keesokan harinya, Ramlah mendapat kabar bahwa suaminya Ubaidillah, sepupu kandung Rasulullah, murtad, meninggalkan agama Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Dipukul-pukul Ramlah lampu anak yang ada dalam perutnya ini. Oh, perutnya itu ya Bu, kalau ini perutku ya. Dipukul-pukul Ramlah apa anak yang ada dalam perutnya itu. Ini anak kurang ajar ini, gak ada bapaknya ini, uang kursi aja ini, kubunuh ini, kata Ramlah. Melihat peristiwa ini, rupanya salah seorang sahabat mengadu kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasul, ada apa Zaid?" "Ramlah ya Rasul." "Ramlah kenapa?" "Dipukul-pukulnya Rasul anak yang ada dalam perutnya itu ya Rasul." "Kenapa rupanya?" "Dia mendapat kabar bahwa suaminya Ubaidillah, sepupumu ya Rasulullah, murtad, keluar dari agama Islam." Spontan keluar ayat Al-Quran dari lisan Nabi Muhammad. Bapak Ibu, itulah ayat yang juga sering kita baca saat saudara kita di rumah sakit ini tertimpa musibah. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," kata Rasulullah. "Zaid ya Rasul, tolong dulu Zaid kau tuliskan 3 pesanku untuk Ramlah." Ada 3 pesan Rasul Pak saat itu. Yang pertama, Ramlah, aku turut berduka cita atas murtadnya suamimu Ubaidillah. Lalu yang kedua, Ramlah, tolong anak yang ada dalam perutmu itu jangan kau pukul-pukul, karena anak itu tak berdosa. Lalu yang ketiga, Ramlah, ketika nanti lahir anak itu seorang perempuan, tolonglah kau berikan nama dia dengan sebutan nama
Habibah. Dikirim surat ini tadi oleh Zaid, dibaca Ramlah agar reda sedikit kemarahan Ramlah saat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata inilah seseorang nabi ini ya Bu ya. Nabi Muhammad itu kalau udah memprediksi segala sesuatu Pak, sekalipun tak pernah meleset. Beda dengan komentator sepak bola Liga Inggris yang memprediksi dari malam antara Man City dengan Liverpool. Waktu bercakap Man City ini tanpa halang pun akan menang 3-0 paling sedikit. Terakhir dari malam dibantu sama Liverpool Pak, Liverpool pulang menang 2-0. Malu komentator yang bercakap ini tadi. Lalu yang diperkirakan dari Muhammad ini tadi betul Pak. Menginjaklah usia kandungan Ramlah ini tadi 9 bulan. Pas 10 hari Ramlah melahirkan seorang anak perempuan. Langsung dia beri nama anak ini dengan sebutan nama Habibah. Habis masa indah, Rasul kirim kali utusan. Apa kata Rasul? Tolong kau pinangkan Ramlah untukku, kata Rasul. Karena Rasul khawatir Ramlah murtad balik meninggalkan agama Islam. Pada saat itu ibu-ibu, tidak ada satu orang wanita pun yang mampu menolak pinangan Yasir. Oh salah Pak ya, Rasul ya. Nah, kalau Yasir kawin ya ibu aja. Lalu menikahlah Ramlah dengan Rasulullah. Tercatatlah Ramlah Pak sebagai istri ke-9 dari 11 orang istri baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari cerita ini menunjukkan bahwa tidak boleh seorang istri melarang suaminya kalau mau nikah berulang kali, karena ini merupakan perintah dari baginda Nabi. Tapi yakinlah Pak Direktur, banyak emak-emak di rumah sakit ini tak sepakat dengan perkataan saya, mengusulkan dengan ketua kepala bidang, ketua panitia tadi, agar Ustaz Yasir yang ilmu hitam juga usah lagi lah diundang datang kembali, karena sudah menjadi provokator buat ibu-ibu yang ada di kantor kita ini. Tapi satu hal yang perlu ibu ketahui bahwa jangan marah dulu ya Bu ya. Ibu tuh lagi gini, tangannya memukul meja. Tenangkan dulu, tenangkan. Nabi Muhammad ini menikah berulang kali. Yang pertama hanya untuk menyelamatkan akidah. Lalu yang kedua, yang sebagian besar Rasul nikahi ini adalah orang-orang tua, nenek-nenek yang sudah lanjut usianya. Jadi kalau ibu mau mengizinkan bapak nikah lagi, tolong izinkanlah, asalkan sama nenek-nenek, orang-orang tua yang sudah lanjut usianya. Tapi kalau tetap bapak itu cari anak SMA, tolong ibu sediakan balok 2,5 kali 3 untuk dia. Lalu tinggal semua baliklah orang. Rupanya Abu Sufyan ayah kandung Ramlah ini tadi Pak merasakan rindu yang cukup luar biasa mau bertemu dengan Ramlah anaknya. Tapi Abu Sufyan tetap membulatkan tekad ingin bertemu dengan Rasulullah. Gerak kali Abu Sufyan. Diintip dalam rumah Nabi Muhammad itu dari jarak jauh. Diintipnya dulu. Kalau bahasa kampung saya Bu, bahasa Indianya Kinjiro. Apa itu? Ketek jarak jauh. Diintip dulu rumah Rasul dari jarak jauh. Katakanlah Rasulullah, rupanya Rasul pas tak ada lagi di rumah, dia langsung duduk di atas tikar Nabi Muhammad. Rupanya Ramlah sedang asik menyusui Habibah dalam kamar. Ramlah keluar, sudah dia tengok ayahnya ini Pak duduk di atas tikar Nabi Muhammad. Apa kata Ramlah? Ngapain kau di sini Abu Sufyan? Aku ini ayahmu Ramlah. Hari ini tidak ada bicara ayah dengan anak. Pergi kau dari rumah Nabi Muhammad ini. Orang kotor, orang banyak dosa, gak boleh datang. Mau diberi. Lalu dengan hati yang patah, Abu Sufyan pun pulang meninggalkan rumah Rasulullah. Tak lama kemudian Rasul pun pulang. Sudah dia tengok Ramlah di mukanya merah padam. Dia tanya, kenapa Ramlah? Gak ada ya Rasul. Kenapa? Gak ada ya Rasul. Jangan tokoh. Ada sesuatu yang kau sembunyikan. Tadi Abu Sufyan datang ya Rasul. Abu Sufyan mana
Ramlah, tak ada bicara mantan ayah. Datang tadi dia kemari. Ya jadi apa kau bilang? Ku maki-maki dia Rasulullah, ku usir dia, biar tahu diri dia situnya Rasulullah. Lantas apa kata Nabi Muhammad? Pak, inilah Nabi Muhammad nih ya Pak ya. Walaupun sudah berulang kali berencana Abu Sufyan ini mau menghabisi dia, tapi tetap lembut Nabi Muhammad ini kepada orang yang jahat dengan dia. Apa kata Rasulullah? Ramlah, istriku, sayangku, kau tak boleh seperti itu Besti. Kira-kira gitu Pak ya, bahasa anak zaman sekarang ya Bu ya. Kalau dalam kita nggak ada itu tambah-tambah ini. Kau tak boleh seperti itu cinta. Sebenci-bencinya pun kau terhadap Abu Sufyan, itu adalah ayah kandungmu Ramlah. Lalu yang kedua Ramlah, tolong cepat kau maafkan kesalahan dia. Lalu yang ketiga Ramlah, kalau kau tetap mengagumi suamimu, tolong kau hormat Abu Sufyan ayah tuaku, kata Rasulullah. Subhanallah. Bu, Nabi Muhammad manusia biasa sama seperti kita, tapi Allah muliakan dan angkat derajat Nabi Muhammad ini dengan sifat-sifatnya yang sungguh sangat luar biasa. Tengoklah Pak, sudah beberapa kali tadi Abu Sufyan ini berencana ingin membunuh Nabi Muhammad, tapi Rasul cepat untuk memaafkan kesalahan orang yang selalu berbuat jelek untuk dia. Artinya apa Pak Ustaz? Dalam bulan Sya'ban menjelang Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat manusia hidup di dunia ini dari harta kita. Allah juga tidak melihat manusia hidup di dunia ini dari rupa kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma melihat manusia hidup di dunia ini dari kemurnian hati kita. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu melihat orang yang paling banyak mungkin uangnya masuk ke dalam surga, untuk yang masuk surga duluan direktur, wakil direktur, pejabat-pejabat tinggi di Serdang, sementara yang tukang ondol-ondol, tukang jengkol, tukang risol masuk neraka semua. Tidak. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat orang yang paling bagus mungkin bentuk dan rupanya masuk ke dalam surga, tentu yang masuk surga duluan kan Bu Anjasmara, Jeremy Thomas, Jamal Mirdad, Aliando, aku, sementara Doyo, Tukul, Dodo, Matra masuk neraka semua. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma melihat manusia hidup di dunia ini dari kemurnian hati kita, cepat kita untuk memaafkan kesalahan orang, dan tak suka kita untuk memutuskan hubungan tali silaturahim. Bahkan dalam Islam ya Bu ya, ketika kita berbohong mungkin kerja di kantor ini, niatnya mau menyatukan kawan kita dalam menjelang bulan Ramadan ini berbohong yang dibolehkan dalam Islam ini Bu. Boleh ini, buat contoh. Ada Kak Upi sama Kak Gute udah lama ini Bu, tak cakapan. Lumayan Supi, kemana Pi? Ada jumpa sama si Bucet, masa sebut-sebut lagi nama itu. Terdapat nama yang udah mau muntah juga ada pula. Kakak kok kayak gitu kali sih aku cakap di dia kakak, ya sampai kapan pun gak akan pernah aku mau cakapan sama dia. Sakit kali aja itu dibuatnya. Kak Upi, kalau semalam aku jumpa sama dia Kak Upi, gak kayak gitulah Kak dia bilang. Apa rupanya dia bilang? Semalam waktu Isra ada waktu saya hasil yang ceramah, ditengoknya kakak, mau ditegurnya kakak, cuman ditengoknya muka kakak, udah kayak juruk urut. Jadi maksud kau, udahlah Kak Upi banyak-banyak pun kita ibadah di rumah sakit dia, sholat kita tak tinggal, sodakoh kita rajin, menyantuni anak yatim hampir kita sering. Kalau kita gak cakapan, tak diterima amal ibadah kita. Jadi maksud kau, udah Kak Upi, siapa yang duluan memaafkan, itu besok naik derajatnya di hadapan Allah. Tengok besok lah. Yang besok lumayan dibutet, kenapa ada yang pada Supi kurang asam tuh katanya pula. Kalau kayak gini bukan sih dia bercakap di Cirebon tuh ya, sampai kapan pun gak akan pernah aku mau cakapan sama dia. Sakit kali dibuatnya. Kita merasa semalam aku jumpa sama dia dan gak kayak gitulah, dan dia bilang apa rupanya dia bilang semalam dia teringat dari masa-masa dan dulu berdua sama, kadang-kadang berdua sedang kerja di rumah sakit, boncengan berdua sama, makanya yang kualiti pun dari tempat masa itu berdua sama.
itu besok naik derajatnya di hadapan Allah. Besok dua-duanya jumpa baru saling minta maaf karena bohong kita ini. Bukan hanya bohong ini dibenarkan dalam Islam, tapi berbohong kita ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Orang mukmin itu bersaudara, damaikan perselisihan di antara kedua saudaramu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini senantiasa saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada lagi salah antara sesama manusia. Masuk bulan Ramadan ini nanti dalam keadaan bersih dan suci. Harapan kita semuanya ibadah diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat hal yang baik Bapak Ibu dalam kehidupan kita ini. Kalau bahasa saya sering mengatakan ya Pak ya, hidup di dunia ini kita cuma satu kali kok Pak. Apa kali yang mau dicari di dunia ini? Nabi Muhammad usianya cuma 63 tahun ya Bu ya. Tapi lihat berkah umur Nabi Muhammad ini. Makanya kata Rasul, umur umatku ini nanti gak akan jauh dari umurku, kata Rasulullah. Itu makanya kalau ada hari ini ibu-ibu udah usia 50 tahun ke atas, udah ya Bu, jangan lagi banyak menggatal. Semakin kuatlah takwa kita kepada Allah. Walaupun nanti pada akhirnya ya Pak ya, doa kita mungkin bekerja di diri serta ini, minta usia panjang sama Allah, diijabahnya Pak. Sampai 89 tahun kita hidup di rumah sakit ini, tapi sama cucu awak tak tanda, pendengar udah hajab, pemikiran udah pikun, udah dicabut satu-satu berkah dari diri kita. Untuk apa? Saya pernah bergabung rumah kawan saya di Tanjung Merawat. Saya baru pulang kuliah subuh dari Masjid Agung kantor Bupati. Begitu saya pulang kuliah subuh, saya tengok posisi jam 9 pagi. Nunggu acara satu lagi, kupikir silaturahim sebentar main-main ke rumahnya. Begitu saya duduk Pak di teras rumah kawan saya ini, rupanya dia tinggal dengan seorang kakeknya. Kakeknya ini umurnya 87 tahun. Begitu saya duduk depan teras rumahnya, kakek ini pun tengok keluar dari kamar mandi rumahnya. Saya lihat muka kakek dibasah, telinga basah, kaki basah, langsung lari ke musola dekat rumahnya. Saya berdecak kagum, Allahu Akbar. Orang setua ini pagi-pagi masih rajin sholat duha. Udah habis sholat duha, kumintalah kakek ini Pak, cium tangan sama jidatnya, kata guru kami, ngambil berkah sampai 7 kali. Pas waktu lengket di kepala wak ini jawabnya, kok kenapa? Aku salutlah sama kakek. Kenapa? Umur macam kakek 87 tahun, kayak jam 9 pagi masih rajin sholat duha. Disambutnya, siapa yang sholat duha? Orang aku zuhur kok, katanya. Ya Allah, bukan yang jam 9 pagi lagi masih. Saya bilang, datang Marcelo udah nanyok, katanya. Tengok Pak, umur panjang tapi tak barokah. Biarlah macam dokter Anip Fahri ya Pak ya. Saya yakin abang saya usianya pasti udah mungkin 40 tahun ke atas Pak. Tapi ya selalu sehat walafiat. Untuk nikah 3 kali lagi masih kuat ya Pak ya. Maka ke umur nikah bukan perkara panjangnya, tapi perkara berkahnya. Aku 2 minggu udah datang kembali ya Pak ya. Akhirnya kita seorang. Keberkahan yang kita cari Bapak Ibu. Karena tujuan akhir kita orang-orang yang beriman di dunia ini kan cuma satu ya Pak ya. Apa itu Ustaz? Kita ingin hidup di dunia ini tetap dalam keadaan beriman, mati pun bila mati nanti kita tetap dalam keadaan beriman. Pantas setelah sholat doa kita selalu bilang sama Allah, Allahumma ahdina bil iman wa amisna bil iman. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan beriman,
matikan saya bila mati dalam keadaan beriman, mati husnul khotimah, mati yang baik-baik, terlepas dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai sebuah pengalaman, Bu, aku tahu memang ibu gak nanya, tapi ku ceritakan adalah seminggu yang lalu saya baru pulang tausiah di salah satu bank terkenal Indonesia di Jakarta Pusat. Tak usah saya sebutkan namanya ya Bu, menjaga kode etik jurnalistik. Pak pimpinannya baru pulang dari Tanah Kusir Jakarta cerita sama saya, Ustaz Yasir, ya Pak, semalam di Tanah Kusir Jakarta ada hal aneh Pak Ustaz. Ya Pak, ada 2 mayat Ustaz, ya, mayat A, mayat B. Lubang pun digali Bu, lubang A, lubang B. Mayat A berangkat duluan Pak, aturan kan diletakkan di lubang yang A, ini malah diletakkan di lubang yang B. Inilah Pak, udah mati itu masih tukang lubang orang itu. Setelah 1 jam berselang, mayat B nyusul ke pemakaman. Tengok lokasi, udah ditempatin sama mayat A. Keluarga mayat B protes, kalau ditempatin, kok udah ada yang duit. Rupanya saya baru tahu Bapak Ibu, tradisi di Tanah Kusir Jakarta itu agak beda dengan kita yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini. Itu pengukuran di sana rupanya Pak, dikelola sama Pemko, setahun tak bayar pajak, kuburan hilang. Dan apabila tidak memenuhi administrasi, lubang yang sudah digali, mayat yang sudah masuk, tidak dapat dibongkar kembali. Akhirnya kata keluarga mayat sudah lama, mayat diletakkan adalah di lubang yang A, lagian kan sama-sama lubang. Ya kata keluarga mayat dia memang sama-sama lubang, tapi lubang siapa? Sedangkan yang kita malah bilang Pak, ini rambut siapa? Karena sudah terlanjur Pak, diskusi kedua belah pihak keluarga menyepakati bahwa mayat A yang diletakkan di lubang yang beda Ibu dibongkar untuk dipindahkan. Setelah dibongkar, posisi mayat tak lagi utuh seperti semula. Dengan separuh mulut, kepala terpecah menjadi 2 dan isi perut serba berkeluar. Permainan 1 jam di alam barzah. Apakah ini dinamakan dengan azab kubur Pak Ustaz? Bisa jadi. Karena sewaktu-waktu nanti kita di alam kubur Bapak Ibu bisa menjadi rototun miryadil jannah, taman-taman surga, dan seketika bisa berubah menjadi khubratun min kuparin miron, jurang-jurang neraka. Itu makanya Bu, saya mau ngasih amalan sama Bapak Ibu yang beruntung hadir datang ke awal kita ini. Tapi saya minta tolong ya Pak Direktur, apa yang aku sampaikan amalan ini, saya minta tolong kali Pak, jangan dikasih tahu sama yang nggak datang. Ini kita ini Bu ya. Itu makanya Bu, sebelum kami sholat, sebelum fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam Bu, tambahin doa. Tuan Arsad Al-Banjari dalam kitabnya Sabil Al-Muhtadin memberikan bimbingan kepada kita lewat hadis Nabi dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri wa min azabil nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa baik Pak Ustaz, doa supaya terlepas dari siksa kubur. Nanti potongan doa ini akan saya kirim lewat WA melalui Pak Direktur yang akan saya hadir datang kemari. Kiranya beliau dapat membagikan kepada seluruh anggota-anggotanya sebagai tambahan motivasi ibadah kita dalam bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Artinya kita yang dulu hadir mendengarkan tausiah ini Bapak Ibu, semua nanti pada akhirnya akan dikubur dalam tanah, dikubur bertahun-tahun, tentunya akan membau dan membusuk dan pastinya akan menjadi tulang berulang. Tapi rupanya dalam kitab Turutun Nasihin mengatakan bahwa ada beberapa golongan manusia yang nanti jasadnya Pak dimuliakan sama Allah, gak bakal pernah bau, gak bakal pernah busuk nanti di hari akhirat. Siapa di antaranya Pak Ustaz? Itulah yang pertama, orang yang suka tilawatil Quran.
orang yang senang baca Al-Quran. Ibu-ibu di Palestina semalam saya lihat terus update perkembangannya melalui media sosial Bapak Ibu. Walaupun ibu-ibu di sana terus dihantam sama bajingan Israel, mereka tetap bisa hantam Pak seminggu 4 kali Pak. Seminggu 4 kali. Ibu pun gitu juga Bu. Kalau bisa di Medan atau di Serang ini, ayo kita terus baca Al-Quran di kantor ini supaya makin berkah hidup kita. Dan yang paling terpenting, ajarkan diri kita, anak cucu kita, supaya mereka senantiasa hidup berdampingan dengan Al-Quran. Ibu pas mungkin gak kemana-mana ya Bu ya, di minggu lah barangkali atau libur-libur tanggal merah, kalau bisa didudukkan anak-anak kita itu pakai lagu-lagu Quran Bu. Sholatullah salamullah. Gak bisa lah Ustaz, bahasa Arab Ustaz Indonesia boleh? Boleh. Banyak lagu Indonesia yang mendidik saat sekarang ini kan. Ayo nak tidur. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad. Anaknya berpikir, oh Isra Mi'raj itu dipanggil Allah Nabi Muhammad ya. Ada pelajaran di dalamnya Bu. Ini kan kadang nggak nenek yang membutuhkan cucunya pakai lagu-lagu zaman sekarang. Ayo nek, tidur sama nenek. 1, 2, 3. Waktu ku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira pentil gak tahunya. Ngapal pula orang kira ya Allah. Makanya ayo baca Quran, pelajari Al-Quran, tanamkan sama cucu kita supaya mereka senantiasa hidup berdampingan dengan Al-Quran. Mungkin ibu-ibu cakap-cakap dalam hati, ya Ustaz kan bercakap aja pandainya Quran, baca Quran, ajarkan Quran. Nanti udah bisa tamat kuliah mau makan apa anak-anak kami Ustaz? Quran. Jangan salah ya Bu, banyak hari ini orang hidup di dunia ini berjalan di muka bumi Allah ini, hidupnya lewat keberkahan Al-Quran. Sebagai sebuah contoh Bapak Ibu, saya baru tahu jumlah umat Islam di ujung pulau Indonesia Papua Barat sana cuma 29% banyaknya. Kenapa kok bisa 29% Pak Ustaz? Kok bukan non-muslim semua di sana? Karena wakil gubernurnya Bapak Ibu sudah 2 periode ini beragama muslim Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Walaupun cuma 29% Islam di sana, tapi di sana mereka sanggup mendirikan satu rumah pondok penghafal Quran. Bapak yang menolak hadis Quran Ibu memiliki santri penghafal Quran. Anaknya sudah hafal Quran Pak, 21 juz. Mau melanjutkan kuliah ke Jakarta yang khusus tentang Al-Quran. Jadi rupanya saya baru tahu Pak, di Jakarta ada 2 kampus universitas yang khusus tentang Al-Quran. Ada yang pertama namanya PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, ini khusus untuk yang laki-laki. Lalu yang kedua ada namanya IIQ, Institut Ilmu Quran, ini khusus untuk yang perempuan. Saya berani jamin Pak, baik PTIQ ataupun IIQ ini jauh lebih baik daripada QQ. Kalau QQ ini kartu ya Pak ya. Jadi masuk penjara sama masuk neraka ini Pak. Udah masuk lah Bapak pikir anak Papua Barat kita 2 semester di PTIQ. Rupanya datang Pak pemerintah Abu Dhabi ke Jakarta mau cari anak-anak Indonesia yang hafal Quran mau diangkat jadi imam di Abu Dhabi sana. Dan alhamdulillah dari 287 orang yang mendaftar, anak Papua Barat ini meraih peringkat kedua. Dan semalam waktu 27 Januari Isra Mi'raj kemarin, saya diundang tausiah ke pemerintah provinsi Papua Barat sana. Orang tuanya duduk berdampingan dengan saya, nitiskan air mata Bu ayahnya cakap sama saya. Apa kata ayahnya? Alhamdulillah Pak Ustaz, hari ini anak saya ngirimkan saya uang sebulan 8 juta rupiah. Dan alhamdulillah
gaji dia rupanya Pak jadi imam di Abu Dhabi sana sebesar 23 juta rupiah. Allahu Akbar, lewat keberkahan Quran yang diajarkan oleh orang tuanya. Makanya saya baru tahu Pak Direktur, rupanya orang yang hafal Quran di Indonesia diangkat jadi imam di luar negeri sana, Bu, gajinya jelas. Ini Pak, awak aja dari Pak kami jadi imam agak ajab kan? Orang tukang terus kadang banyak imam-imam kita itu. Tengoklah yang baca Quran itu kurang segar badannya, kurus saja bawaannya. Mudah-mudahan kita doakan selalu sehat walafiat imam-imam kita ini. Saya kadang mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu, apa yang dibuat Pak Direktur kita hari ini, kami ini kan acara yang baik ini ya Bu ya. Isra Mi'raj Allahu Akbar, luar biasa manfaatnya. Disiapkan fasilitas kita untuk masuk surga sama-sama, luar biasa Pak Direktur kita ini. Tapi mohon izin, mohon maaf saya ya Bu ya, sekelas mungkin yang banyak dari rumah sakit ini, kalau dibuat acara yang baik, mohon maaf saya, sedikit kali kita yang datang hari ini, mohon maaf saya Pak. Tapi nanti kalau dibuat acara maksiat, joget-joget, keyboard bongkar, kepang, berdiri-diri orang mendengarkan acara maksiat itu. Bahkan nanti kalau kita undang lampu artis dangdut dari Jakarta, Ayu Ting Ting, nyanyi ke Lubuk Pakam ini, satu lagu berani kita bayar lagu Ayu Ting Ting itu 150 juta, padahal Ayu Ting Ting cuma menunjukkan alamat yang salah. Seorang ustaz Bu macam aku ini, penceramah kayak aku ini, nampil 1 jam sampai berbuih mulutnya menunjukkan arah ke surga. Ada juga lagi yang tega ceramah di kantor ini ngasih 1.000. Tapi mudah-mudahan hari ini agak naik ya Bang ya. Jadi makanya yang dimuliakan Allah, oleh karena yang ayo baca Quran, pelajari Al-Quran, tanamkan sama anak cucu kita supaya mereka senantiasa hidup berdampingan dengan Al-Quran. Bahagialah hati orang tua Bu kalau Quran ini diajarkan sama anak cucunya. Bu, orang tua mana yang tak bahagia hatinya? Suatu saat nanti jasa ayah maknya terbujur kaku di atas tempat tidur. Anak-anaknya keliling pakai peci, pakai sarung, pakai mukena, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan jenazah emaknya. Dan mereka berkata dengan gagah kepada masyarakat, Makcik mau ngapain makcik pakai sarung tapi mau mandikan mak kalian? Jangan Cik, biar kami yang mandikan mak kami. Kami dulu puas memandikan sama mak kami Cik, sekarang biar kami yang memandikannya. Setelah itu, anak-anak yang telah kita didik dengan Al-Quran mengantarkan jenazah kita Pak ke masjid dan bertindak orang ini sebagai imam. Setelah itu, diantarkanlah jenazah mak kita di tempat istirahatnya yang terakhir. Anak-anak yang semasa hidup telah kita didik dan kita isi akalnya dengan Al-Quran, menerima mayat-mayatnya dari dalam kubur, diletakkan dengan lembut minum makni tadi, menyentuh tanah menghadap kiblat. Siapa coba kita orang-orang tua yang tak bangga punya anak-anak yang dekat dengan Al-Quran? Karena anak-anak yang bisa membaca, mengamalkan ayat suci Al-Quran itulah yang nanti akan dapat membantu kedua orang tuanya ketika orang tuanya nanti telah pergi jauh dari dunia ini. Renungkan itu Bapak Ibu, cepat atau lambat yang saya katakan ini akan kita rasakan semuanya di tengah zaman yang semakin gila hari ini. Tengoklah, teknologi sudah semakin berkembang pesat untuk kedepannya, tapi biarlah zaman ini terus berkembang. Satu pesan saya, jangan kita tinggalkan Al-Quran dari dalam keluarga kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dalam momentum Isra wal Mi'raj ini yang kita tahu kisahnya sudah hampir berulang kali kita sampaikan. Makna dari Isra wal Mi'raj ini, Nabi Muhammad menjemput perintah sholat yang 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, pesan saya di penghujung tausiah ini, seluruh staf karyawan pegawai rumah sakit yang ada di tempat ini, jangan ada lagi kita yang main-main Bapak Ibu dengan ibadah sholat yang 5 waktu ini. Sesibuk apapun kita bekerja, atasan memerintahkan kita banyak mungkin pekerjaannya, tidak ada alasan Bapak Ibu untuk tidak kita mengerjakan ibadah sholat yang 5 waktu ini.
Sebagai sebuah contoh penutup terakhir, 3 bulan yang lalu saya baru pulang bawa emak-emak zikir di KMT Sumatera Utara di Masjid Al-Kamal Sibolangit. Kebetulan di sana ada anak SMA 1 Medan camping di sana. Anak ini orang tuanya kepala dinas Bimbo Medan, kawan dekat saya ya. Ini kenal pula lah anak di sana di Sibolangit sana. Om Yasir ya? Iya. Kawan bapak kan? Iya. Ada apa nih? Ini om, awak udah hampir 3 minggu lah om camping di Sibolangit nih. Terus kami mau sholat om Ustaz, tapi pakaian yang kami gunakan om nggak ada lagi lah om yang bisa dibawa untuk sholat. Terus pertanyaannya om Ustaz, macam mana caranya kami mau sholat? Saya bilang, Dik, karena kalian tadi di hutan, tak ada lagi pakaian yang bisa kalian gunakan. Cari daun-daunan, tutupi semua tubuh kalian dengan daun. Silahkan kalian sholat. Daun nggak ada lah om, cari alasan ya pak supaya nggak sholat. Dipikirnya bodoh aku. Cari lumpur, lumuri tubuh kalian semua dengan lumpur. Pas macam mak lampir, silahkan kalian sholat. Lumpur nggak ada om, cari alasan terus ya pak supaya nggak sholat. Terakhir saya bilang, maaf ya pak ya, maaf ya bu ya, karena sudah dalam keadaan darurat, karena sudah tidak ada lagi, karena waktu telah mendesak, silahkanlah kalian sholat walau dalam keadaan telanjang bulan. Tapi dik, ku bilang dijawab anak di bulan, tapi aku Ustaz, sholat sendiri-sendiri, jangan berjamaah. Ya, kalau berjamaah kan kawan ya pak ya, imam telanjang, makmum telanjang, imamnya takbir Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar, imam ruku, makmumnya ruku, makmumnya ngelenteng wajah, imam sujud, makmum sujud pak, makmumnya berpikir kalau kok ada jam dinding masalah tidak ada bulan. Makanya bagaimanapun situasi dan kondisinya, sholat ini tak boleh untuk kita tinggalkan, terlebih-lebih dalam menghadapi bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Ingat Bapak Ibu keluarga besar Rumah Sakit Haji Abdi Taruna, ibadah sholat dan ibadah puasa merupakan kedua kawan yang tak bisa dapat dipisahkan. Ibarat kita makan nasi yang wadir ya, sholat itulah nasinya, puasa itu lauk pauknya. Ada orang yang sholat tapi tidak puasa, makan nasi tapi tidak pakai lauk pauk. Ada orang yang puasa tapi tidak sholat, makan lauk pauk tapi tidak pakai nasi. Sholat enggak usah, puasa enggak usah, tinggal dapat pauknya doang. Mudah-mudahan dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini, walaupun secara akal logika kita berpikir tak dapat kita terima mentah-mentah, tapi insya Allah Isra wal Mi'raj ini dapat kita terima dengan keimanan dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya doakan orang-orang yang hari ini hadir duduk mendengarkan tausiah agama ini, apalagi kita semua hari ini sedang lagi bahagia Bapak Ibu, walaupun tema hari ini adalah kesabaran. Sabar kita menerima mungkin panggilan dari bidang keuangan, karena kabarnya hari ini semua akan gajian. Tidak ada efisiensi Bapak Ibu dari Pak Prabowo untuk pemotongan gaji-gaji karyawan, apalagi dipotong oleh Ustaz hari ini. Saya doakan semoga hari ini yang hadir dirilah yang nanti akan dipilih oleh Allah untuk masuk dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah saya Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan tausiah dengan gaya yang biasa-biasa saja. Walaupun kita harus sedikit tertawa dengan tausiah ini, silahkan kita tertawa, tapi yakinlah tertawa ini hanya mengikuti dakwah saja supaya kita tak jenuh untuk mendengarkannya. Kalau Bapak Ibu cerdas, ada hikmah yang saya sampaikan itu tadi. Dan kalau tidak saya kurang dengan tausiah saya, karena menurut catatan dakwah saya sudah hampir 3 atau 4 kali datang ke rumah sakit ini. Mulai dari Dokter Aji dulu yang pimpin rumah sakit ini sampai saya Bang Bahri, insya Allah udah macam keluarga lah kita di rumah sakit ini. Kapanpun lagi saya diundang khusus untuk keluarga besar rumah sakit umum daerah Haji Amri Taruna, kapanpun diundang saya siap datang, asalkan cocok aja. Ya Bu ya, cocok waktunya, bukan cocok yang lain-lain. Orang ini bikin punya siapa? Aku tak suruh yang
menyambut dia dalam. Saya alhamdulillah ya Pak, sebelum saya tutup 2 menit aja cerita. Saya usia hari ini baru 34 tahun Bapak Ibu. Ucapkan ibu saya Ustaz saya selalu diajarkan sama guru-guru saya, kemana pun kau ceramah, nak masuk kota, keluar kota, ada pejabat atau enggak ada pejabat, saya walaupun jelek-jelek kayak gini Bu, alhamdulillah sudah hampir 5 kali diundang oleh Bapak Menteri Pertahanan yang sekarang jadi Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Saat Presiden sudah 2 kali saya diundang dan tausiah ke Kartanegara dan di kantornya. Wakil Presiden Republik Indonesia Haji Ma'ruf Amin juga sudah 2 kali mengundang saya tausiah di komplek perumahannya. Tinggal Anies sama Ganjar memang yang belum pernah mengundang aku. Saya selalu diajarkan sama guru-guru saya, kemana pun kau ceramah, nak masuk kota, keluar kota, masuk rumah sakit ataupun enggak masuk rumah sakit, jangan sekali-sekali kau ceramah meminta untuk dibayar ya nak, berdosa besar itu kata guru-guru saya. Saya ulangi ya Pak, saya tidak pernah diajari guru-guru saya ceramah meminta dibayar, berdosa besar itu Pak. Tapi yang paling berdosa besar direktur rumah sakit sama anggota-anggotanya panggil Ustaz tapi tidak dibayar ya. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Pusaka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul juga dan waktu kita berjumpa. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita. Kalau ada jalur yang patah, jangan disimpan dalam celana. Kalau ada perkataan Ustaz yang salah, tolong jangan diceritakan kemana-mana. Kalau ada jalur yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada perkataan Ustaz yang salah, maka Ustaz lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur kita panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, tolong Bu, jangan sampai ibu tak mandi. Akhirnya saya dari keluarga besar Sonita Group, Roma Irama, Ibu Roma, Ibu Roma, Aldi Waren, Amanda Manopo, Loli, Ida Wirdani, Sarah Saudia, Sang Ade, Omang Paris, dan Luli dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa pada kita yang sama dalam gelombang yang berbeda pada kesempatan berpacu dalam ibadah. Buah duku, buah kedondong, buah dulung, burung lilian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Gunung Buah, Gunung Sitoli, Gunung Siwaya, Gunung Sinabung, itulah nama-nama gunung yang harus kita panjat, termasuk malam ini gunung-gunung yang ada di rumah kita masing-masing. Akhirnya saya mohon izin untuk diri dari hadapan Anda. Izinkan saya kembali ke studio melanjutkan syuting Ikatan Cinta. Aku berdoa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamat ya Allah fi sihhati akhina Dr. Haji Hanif Fahri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan segala kelemahan dan kerendahan, dengan segala pengharapan dan perasaan, kami bermohon kepadamu. Begitu banyak yang menjadi sia-sia di tangan kami. Kebaikan turun setiap saat, sementara kesalahan kami naik hampir setiap waktu. Ya Allah, kalau dalam langkah kaki ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak kufur kami dari syukur kami, tunjukilah kami jalanmu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, tidaklah kami akan tersesat buat selamanya. Ya Allah, hadirkanlah di tengah-tengah kami para pimpinan-pimpinan yang ada di rumah sakit ini ya Allah. Pimpinan-pimpinan yang selalu mengajak bukan mengejek, yang
pembohong. Berikanlah kegiatan kesehatan buat direktur kami ya Allah, agar terus dapat memimpin kami, terus menyampaikan amanah kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ya Allah ya Rabb, berkahi kami dalam bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, di penghujung doa ini kami angkat kedua tangan kami tundukkan kepala kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu. Yang artinya, demikianlah perintah Allah, siapa yang mengadukan sia-sia Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati. Surat Al-Hajj ayat 32. Dan Tuhanku berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan memperkenankan bagimu. Surat Ghafir ayat ke-60. Terima kasih diucapkan kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Yasir Tajul SPDI yang telah membawakan tausiah pada kegiatan Islam pada hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil dan dapat kita laksanakan pada kehidupan kita sehari-hari. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa acara demi acara telah kita lewati. Untuk penutup acara ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita foto bersama dan bersama-sama, ini tibalah kita di akhir acara. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertanyaannya kami